Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin wa fillah, Bapak Ibu muda-mudi yang dirahmati Allah, selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada sore ini, tentunya karena ada dua hal yang utama kenapa kita bisa berjumpa pada sore ini. Yang pertama, dikarenakan jatah rezeki kita masih ada. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, jika jatah rezeki kita habis, meninggallah kita. Oleh karenanya, marilah kita manfaatkan jatah rezeki ini untuk terus beribadah kepada Allah, dengan harapan semua ibadah kita senantiasa diterima menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara penyebab kenapa kita bisa berjumpa kembali di sore ini adalah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mentaubati dosa-dosa kita. Artinya masih ada dosa yang kita belum taubati. Oleh karenanya, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini, duduknya kita di masjid ini menjadi salah satu amal soleh yang menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan tersebut. Iwanifillah rahimakumullah, tidak terasa sudah sampai kita di penghujung bulan Sya'ban. Tentunya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan kita bisa masuk ke bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Satu di antara sekian banyak hal yang harus diperhatikan saat masuk Ramadan adalah iman plus ilmu. Iman dengan ilmu ini menjadi dasar dari diterimanya amal soleh kita semua. Jika ingin amal kita menjadi amal soleh, maka dasarnya adalah keimanan. Sebanyak apapun orang lain memberikan hartanya, sebanyak apapun orang memberikan kekayaannya kepada orang lain tanpa dasar keimanan, itu tidak diterima. Maka non-muslim, orang-orang kafir, mereka memberi apa saja untuk pergerakan Islam, maka terputus sudah karena tidak beriman kepada Allah. Oleh karenanya, masuk Ramadan juga kita akan banyak melaksanakan amal soleh, dan di antara yang harus kita persiapkan adalah keimanan. Tanpanya
hilanglah sudah amal soleh itu. Yang kedua adalah ilmu, dan ini janji kita kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Juga janji kita kepada Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya dengan syahadat ini kita berjanji bahwa amal kita akan sesuai dengan perintah Allah dari Al-Quran dan akan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu, pada sore ini mari kita perkuat kembali keimanan kita. Iman ini naik turun, dan naiknya keimanan itu bitta'ah, dengan ketaatan. Semakin kita taat kepada Allah, semakin baik iman kita. Semakin bertambah ketaatan kita, semakin baik pula keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ayat kita akan temukan Bapak Ibu sandingan antara iman dan amal soleh. Bisa terpisah, bisa menyatu, bisa satu-satu, bisa umum. Contohnya yang sudah kita hafal, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Digabung oleh Allah antara iman dengan amal soleh. Ini menunjukkan bahwa tidak akan sempurna, bahkan tidak diterima saat amal soleh dilakukan tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya, surat Al-Asri. Berikutnya, di ayat-ayat berkaitan dengan perintah sholat, infak, beriman terhadap Al-Quran, itu pun sama, dimulai dengan keimanan. Misalnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 3, ayat 4, ayat 5, itu disebutkan oleh Allah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan penyebutan orang bertakwa Allah sampaikan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu kepada yang gaib, diantaranya kepada Allah. Baru habis itu wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Sampai Allah kemudian menyebutkan di ayat lain bukan hanya tentang iman kemudian beramal soleh yang kaitannya ibadah, tetapi akhlak pun demikian. Jadi nanti kita akan temukan ayat-ayat yang berkenaan amal soleh secara umum, seperti tadi illalladzina amanu wa amilus sholihat, atau satu-satu. Misalnya iman digabung dengan saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, surat Al-Baqarah 183. Atau kewajiban berperang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, terus kewajiban berperang, kutiba alaikumul qital, dan hal-hal lain itu dimulai dengan keimanan. Artinya Bapak Ibu, tidak akan mungkin orang beramal soleh kalau tidak beriman kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi di sini Allah gabungkan faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka beramal solehlah. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah syirik kepada Allah dalam ibadah apapun. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah kepada apapun dalam ibadah kita. Nah, hadirin watul iman, ini menunjukkan iman. Maka iman yang dimaksud tidak ada lagi kecuali surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin watul iman, ini bagian yang berkaitan dengan keimanan. Oleh karenanya iman ini diyakini dengan hati kita, kemudian diucap dengan ucapan kita, dengan lidah kita, dan yang terakhir buktinya dalam amal sehari-hari kita. Mudah-mudahan persiapan iman ini sudah matang.
bertemu dengan Ramadan nanti niat kita benar-benar sudah karena Allah, dan tidak mungkin kita beriman kepada Allah atau melaksanakan Ramadan kecuali karena iman kita. Iman ini dipertaruhkan Bapak Ibu. Contoh, saat sekarang ada pengajian, kemudian ada adzan di masjid, apalagi adzan itu keimanannya langsung Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bahkan di situ ada syahadat, tidak mungkin adzan tanpa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat adzan tersebut. Maka Nabi mengatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Jika engkau menyaksikan seseorang berangkat ke masjid, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertaruhan keimanan. Berangkat ke masjid dengan tidak itu mempertaruhkan keimanan kita. Kita beriman kepada siapa? Sama seperti yang Allah sampaikan di surat At-Taubah ayat 18. Innama ya masjidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Di ayat ini Allah sampaikan tidak ada lagi sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian tidak takut kecuali hanya kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sampaikan yang memakmurkan masjid itu orang beriman. Jadi ini pertaruhan keimanan. Kalau kita termasuk yang memakmurkan masjid, aman iman kita. Tapi kalau tidak memakmurkan masjid, tidak berimanlah kita. Lantas memakmurkan itu apa? Memakmurkan itu umur. Ini Bapak, Ibu, kita semua ini disebut berumur kalau kita masih hidup. Artinya umur itu adalah kehidupan, ruh. Jadi bukan hanya masjid penuh, masjid banyak orang, tapi ada ruh. Ruhnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup tadi oleh Allah, fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, mudah-mudahan ini kita duduk di sini menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu adalah ilmu. Berkaitan dengan ilmu, mari kita introspeksi. Coba melihat diri ini. Ramadan sudah berkali-kali, puluhan kali. Jika Bapak mulai Ramadan itu di usia 15 tahun atau 10 tahun mulai saum, maka mungkin sampai sekarang bisa sudah 20 kali, 30 kali saum. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah saum kita sudah berdasarkan ilmunya atau hanya ikut-ikutan saja? Misal, ayat saum itu tidak pernah bertambah. Dari sejak saya lahir, dari sejak ibu-ibu lahir, ayat saum itu tidak pernah bertambah. Cuman segitu-gitunya. Yang bertambah itu adalah usia kita. Setiap hari bertambah lama. Maka kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia adalah bertambah umurnya, bertambah baik amalnya. Jika kita lama melaksanakan saum maka baik itu. Jadi jangan sampai kita sudah Ramadan berkali-kali, setiap tahun kita Ramadan, tapi ayat Ramadannya nggak perlu. Jangan sampai kita kehilangan ayat. Misalnya Bapak Ibu, Allah sampaikan bahwa ayat Ramadan itu ada 5. Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. 183, 184, 185, 186, 187. Saya kira Bapak Ibu, ayat ini sudah harus hafal kita. Saumnya kita sudah tiap-tiap tahun kita. Dan saya kira sudah diamalkan semuanya. Atau mungkin ada sebagian yang belum kita amalkan. Mari kita cek Bapak Ibu. Yang pertama,
183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira ayat ini populer, hafal. Dari SD ayat ini mah hafal. Jadi kalau dulu pas SD ada buku Ramadan, ini pasti ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan sampai hari ini itu pasti ayat tentang wajibnya Ramadan itu menggunakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah cukup? Tidak. Karena ini baru perintah melaksanakan saum. Kemudian nanti di ayat berikutnya ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat-ayat ini kemudian kita baca, kita ulang-ulang lagi sampai pada akhirnya ayat ini sudah mendarah daging dengan kita. Khawatir ada ayat yang belum kita amalkan. Untuk ayat 1 kita sudah amalkan, jadi kita sudah melaksanakannya. Ayat 1 kewajiban saum kita sudah melaksanakan saumnya. Bagian kedua 184 kita juga sudah melaksanakannya. Jika kita di perjalanan atau sakit kita tidak saum misalnya. Kemudian nanti faidatu min ayamin ukhor kita ganti di hari yang lain. Wa alal ladzina yutiqunahu, kalau tidak bisa, tidak kuat, maka fidyatun ta'amu miskin, dia memberi makan orang miskin. Wa man tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Bisa jadi dia rela membeli lebih banyak daripada satu orang miskin. Wa an tasumu khairul lakum, dan saum itu lebih baik tentunya in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Saya kira ini sudah dilaksanakan. Jadi pastikan ilmunya sudah dilaksanakan dan sudah tahu. Wajibnya saum sudah kita laksanakan. Di perjalanan kita tidak bisa saum, kita batal, kita ada ganti di hari lain. Kemudian saat sakit dan tidak mampu dibayar ada fidyah dan hal-hal lain berkaitan dengan itu. Di ayat berikutnya Syahrul Ramadan 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran menjadi huda linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, juga jadi penjelas bagi kita bahwa ini adalah hidayah dan ini adalah al-furqan, pembeda antara baik dan buruk. Maka saya kira berkaitan dengan Quran pun sudah kita amal. Misalnya Bapak Ibu yang tidak pernah baca Quran, Ramadan itu baca. Yang tidak pernah tamat, Ramadan itu tamat. Bahkan yang sering tamat, Ramadan itu bisa 1 sampai 3 kali tamat. Ada yang kemudian kita harus samakan, bahwa di kita itu ada nuzul Quran dan ada Lailatul Qadar. Padahal dua nama ini itu satu paket. Nuzulul Quran, Lailatul Qadar itu satu paket. Contoh dalam ayat yang sudah kita tahu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalna, sesungguhnya kami anzalna, kami telah menurunkan. Anzalna ini nuzul. Anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ini dua ini disatukan. Di kita kemudian seolah-olah jadi terpisah. Orang Indonesia tahu persis bahwa nuzulul Quran itu tanggal 17. Dan salah satu alasannya adalah surat Al-Anfal. Saat bertemu dua pasukan besar, yaitu pasukannya Nabi Muhammad dengan pasukannya Abu Lahab. Bertemu berperang. Yaumal taqal jam'an, saat berperang dua pasukan bertemu. Itu disebut tanggal 17 Ramadan. Dan saat itu turun Al-Quran. Ada yang aneh dengan penjelasan ini. Di antaranya adalah kalau perang itu di siang hari. Kalau Lailatul Qadar pasti malam. Kemudian di hadis Lailatul Qadar itu ayat tadi, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sudah jelas malam, bukan siang. Sedangkan kejadian perang Nabi itu siang, tanggal 17. Saya kira yang itu susah dipertanggungjawabkannya. Apalagi jika kita melihat bahwa Nabi Muhammad SAW beritikaf.
Idza dakhala awakhir min Ramadan, jika Nabi masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi itikaf. Untuk apa? Di antaranya agar mudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, hadirin rahimakumullah, dan hadis-hadis menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya Allah itu di 10 malam terakhir. Sedangkan 10, 17 itu 10 kedua, belum terakhir. Artinya ini yang harus kita kemudian kuatkan. Cari, kata Nabi, iltamisu Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda'i wal furqan. Faman falyasum. Jika kal mukim tidak kemana-mana kemudian menyaksikan nanti bulan Ramadan tiba, maka saumlah. Ini yang menjadi dalil tentang kita harus yakin nanti tanggal satunya hari apa itu sesuai dengan keilmuan. Minimal nanti kita mendapatkan informasi tentang keilmuannya, kemudian kita terima sesuai keilmuan itu, maka kita sami'na wa ata'na, kita saum. Faman kana minkum, faman syahida minkum, barang siapa di antara kalian menyaksikan asy-syahra, bulan itu Ramadan, falyasum, maka saumlah. Baru setelah itu Allah sebutkan, "Man kana minkum maridun aw safarin fa iddatun ayyamin ukhra." Jadi dibahas lagi tentang kalau sakit itu boleh tidak saum, di perjalanan boleh tidak saum, tapi faidat yuri, Allah ingin kita mudah, wala yuridukumul usra, dan Allah tidak mau kita susah. Karena yang sering menyusah-nyusah, misalnya Bapak Ibu, Allah ingin kita itu sesuai dengan keilmuan Nabi saum, Nabi sahur, Nabi berbuka. Allah ingin kita gampang, hanya kitanya saja kemudian yang menyulitkan. Berkaitan dengan saum juga begitu, kalau di perjalanan memang tidak memungkinkan, ya sudah berbuka. Tapi tetap kembali ke asal, wa antasumu khairul lakum, jika masih kuat di perjalanan, saumlah. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan hitungannya. Nanti kita masuk Ramadan, bereskeun dugi ka Ramadan beres. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian bertakbirlah kepada Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk melaksanakan ibadah itu. La'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Berikutnya 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak Ibu, ini satunya ayat yang tidak ada konteks secara khusus dengan Ramadan, dalam artian kata. Tidak ada satupun penyebutan Ramadan di ayat ini, tidak ada penyebutan siam di ayat ini, karena ayat ini tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, jika engkau ditanya tentang aku, jika hambaku bertanya tentang aku, katakanlah inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab doa-doa siapa saja yang meminta kepadaku. Falyastajibuli, tapi jangan hanya minta. Falyastajibuli, penuhi dulu perintah Allah, kewajiban Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah, la'allahum yarsyudun, agar kita menjadi orang yang benar, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang saum itu di antara 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal imamul adil, imam yang adil, itu doanya mantap, diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah as-shaimu hina hatta yuftiru, orang yang saum sampai berbuka, itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, orang yang didolimi oleh siapapun, maka saat didolimi dia kemudian berlangsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan berdoa di bulan Ramadan ini kita bagian yang sangat besar, bulannya penuh berkah, kitanya mudah beribadah, sehingga doa pun insya Allah segera diijabah. Terakhir 187. Bapak Ibu, saya kira ayat yang tadi 183 sampai 185 sudah kita amalkan semuanya.
Saya kira nggak ada yang terlewat, semua sudah. Kita lihat ayat terakhir 187. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian berhubungan badan suami istri di malam harinya. Antum libasul lahunna. Karena kalian itu adalah pakaian bagi mereka. Hadirin wa fillah rahimakumullah, tentunya ini kekhawatiran Allah atas manusia yang tidak akan kuat menahan hawa nafsunya. Allah sampaikan, alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah itu tahu bahwa manusia tidak akan bisa, secara khusus laki-laki, akan menahan hawa nafsunya. Fataba alaikum wa fa'ankum, maka Allah perintah saat kita melakukan kesalahan, saat kita melakukan saum, kemudian di malam harinya boleh berbuka, maka di situ juga Allah perintahkan boleh berhubungan dengan suami istri. Fal'ana bashiruhunna, di malam hari silahkan berhubungan badan. Wabtagu ma kataballahu lakum, cari apa yang sudah diwajibkan kepada kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyanu hatta apa? Khaytul minal sampai waktu fajar. Kita makan, kita minum, berhubungan badan di waktu itu boleh di malam hari. Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian kita sempurnakan saumnya sampai malam. Ternyata malam itu hitungannya maghrib. Jadi malam itu kita menghitung malam dari maghrib. Jadi kalau misalnya Nabi sholat malam tengah malam, maka tinggal hitung dari maghrib. Kalau maghrib kita jam 6, berarti tengah malamnya berapa jam? 10 ya, 10 bagi 2, jam 11. Jam 11 bangun. Kemudian jam 11 Nabi melakukan ibadah, diantaranya adalah sholat malam. La rahimakumullah. Saat dibolehkan oleh Allah berhubungan badan di malam hari suami istri. Bagian lain yang dilarang oleh Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Boleh berhubungan badan suami istri, tapi tidak boleh kalau sedang i'tikaf. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan hukum Allah. Fala taqrabuha, jangan linnasi la'alahum. Begitulah Allah menjelaskan tanda-tanda kuasanya supaya kita manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin wa iman, di ayat ini yang belum nikah mungkin tidak melaksanakan berhubungan badan kecuali makan minum, maka solusinya nikah. Kenapa saya bahas ini? Karena ada khusus Pak, hadisnya berkaitan dengan itu. Yang disebutnya juga pemuda yang belum nikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Kalau kalian wahai para pemuda sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Nah, kalau nggak bisa, fa'alaikum bisyam. Kalau tidak bisa, maka saumlah. Ini antum saum tidak, nikah belum? Mau ngapain antum? Pilihannya hanya dua. Kalau nggak nikah, saum. Kalau nggak saum, nikah. Kalau kita, antum nggak ada pilihan lain. Jadi pilihannya cuma satu, nikah. Kalau tidak, saum. Ada satu lagi yang belum dilaksanakan oleh semuanya. Di antaranya apa? I'tikaf. Nah, ini bagian Pak, i'tikaf. Imam Az-Zuhri sampai mengatakan aneh manusia ini. Ajaban linnas. Kata Imam Az-Zuhri, manusia itu aneh. Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf sama sekali. Jadi tiap Ramadan Nabi itu i'tikaf. Apalagi di pertama Ramadan, di pertama Nabi mendapatkan perintah Ramadan, itu i'tikafnya 20 hari. Lanjut terus itu jadi 10 hari di sisa Ramadan. Nah, saya mengajak secara khusus yang belum punya istri tadi, i'tikaf. Yang sudah juga i'tikaf. Biar ada obat sono. 10 hari tidak jumpa dengan keluarga. Imam Az-Zuhri sampai mengatakan aneh. Kenapa aneh? Iya aneh. Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf, tapi umatnya tidak i'tikaf.
Makanya wajar jika itikaf menjadi salah satu sunat yang mulai hilang. Kalau kita tidak isi jaga, itu ada bagian yang menghilang dengan sendirinya. Oleh karenanya kita ingin Pak semuanya kita laksanakan sempurna. Nah ini di antara bagian ayatnya. Jadi Bapak Ibu baca kembali, baca ulang kembali, ini sebagai petunjuk. Di ujung ayat tersebut disebutkan fi'il mudhari semuanya. Mulai dari tatakun, ta'lamun, tashkurun, yarshudun, yattakun. Tatakun, ini tujuan pertama, bertakwa. Ini takut sama Allah. Maka tujuan Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan juga. Jika takwa itu ada 3 bagiannya Pak. Yang pertama takwa itu adalah salimul akidah. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Misalnya, 1, bahwa takwa itu adalah salimul akidah. Akidahnya harus benar, selamat dari kesyirikan. Maka di ayat-ayat tentang takwa itu Allah sebutkan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman terhadap yang gaib. Kemudian yu'minuna bima unzila ilaika, beriman terhadap apa yang diturunkan Al-Qur'an. Kemudian wal akhirati hum yuqinun, mereka beriman yakin tentang hari akhir. Ini adalah salim akidah. Ini bab akidah. Kemudian yang kedua Pak, bab ibadah. Harus benar. Yuqimus shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini berkaitan dengan ibadah. Saum, siam itu juga ibadah. Kemudian yang ketiga adalah akhlakul karimah. Takwa disebutkan di Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidhi nasi. Nah, ini akhlakul karimah, Pak. Orang yang bertakwa itu adalah yang menahan amarahnya, yang kemudian mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini semua digabung Bapak Ibu di dalam saum Ramadan. Maka ibadah Ramadan kita harus mengantarkan semakin salimul akidah. Ramadan dianggap latihan. Saya kira Ramadan itu bukan bulan latihan, tapi bulan tarbiyah. Kalau tarbiyah itu pendidikan, beda lagi dengan latihan. Kalau yang berpendidikan itu sudah serius gitu, bukan lagi latihan. Latihannya itu 11 bulan. Saumnya kita latihan 11 bulan, sholat malamnya kita latihan 11 bulan, baca Qur'annya kita latihan 11 bulan. Sehingga masuk ke Ramadan, wajar jika Imam Syafi'i bisa tamat 1 hari 2 kali baca Quran. Bahkan ada yang lain bisa sehari 3 kali tamat. Nabi tamatnya dalam sholat malamnya. Utsman bin Affan tamat baca Quran dalam sholat malamnya. Ini hanya cerita kita ini sampai sekarang. Kita masih mendengarkan cerita-cerita bahwa Nabi itu bacanya 1 rakaat baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Terus ini hanya sebatas apa ya? Keinginan gitu, mimpi terlaksana. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tahun kemarin belum, ayo sekarang. Kan latihannya sudah lama, udah puluhan tahun kita. Apalagi hadis tadi Bu menunjukkan man khairunas man tola umruhu wa sunna amalu. Manusia itu harusnya semakin panjang usianya, semakin baik amalnya. Kalau tahun kemarin sholatnya sebentar, sekarang tambah lagi sebentar. Kemudian jika kemarin itu 30 menit, ya sekarang 35. Kalau kemarin 35, ya sekarang nambah jadi 45. Ini mah kita Masya Allah istiqomah. Dari dulu sampai sekarang 30 menit. Kalau lebih sedikit, protesnya Masya Allah. Bahkan kalau ada jadwal, ustadznya 1, 2, 3, sampai 30, kita kadang-kala milih ustadznya. Jangan yang ini. Kenapa? Lama. Jangan yang ini. Udah nggak enak, lama. Kalau mau yang ini, nanti kita ke masjid ini. Kalau yang ini enakan sebentar. Intinya Pak, sebentarnya kalau kita
Padahal Bapak Ibu, Masya Allah, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya sholat malam lama kecuali sholat malam lama. Sama seperti kita nggak mungkin merasakan nikmatnya pernikahan antum sebelum. Teman-teman, nikah itu enak. Antum udah? Belum. Iya, bohong. Sama seperti kita, ya Allah, sholat malamnya Nabi itu enak banget, lama. Kita nggak akan pernah merasakan nikmatnya sholat malam kecuali sholat malamnya seperti Nabi. Ingin Pak, ingin kita begitu. Ini takwa, semakin baik. Latihannya 11 bulan, prakteknya Ramadan. Ini malah dibalik, latihannya Ramadan, prakteknya 11 bulan. Ya pasti eleh terus Pak. Wajar jika Ramadan selesai 30 hari sholat malam, masuk Syawal sudah tidak sholat malam. Wajar jika Ramadan saumnya 30 hari, 29 hari, masuk Syawal sudah tidak saum lagi. Syawal ge untung tamat. Wajar jika kemudian baca Quran di bulan Ramadan sampai 3 kali, habis itu di bulan Syawal nggak pernah ngaji. Karena kita latihannya di bulan Ramadan, padahal latihannya di bulan sebelum Ramadan. Masuk Ramadan praktek perang serius. Saumnya kalau 11 bulan ini saumnya masih ngomongin orang, masih campur-campur sama benci. Puntennya abis saum kewe lamun geus buka. Itu kapan? Itu sebelum Ramadan. Kan masuk Ramadan harus lebih baik. Masuk Ramadan ini mruun shaimun, punten nuju saum. Udah nggak usah ditambah nanti Lebaran, nggak usah. Udah pokoknya mas sempurnakan di bulan Ramadan itu. Kalau di bulan Sya'ban, di bulan-bulan sebelumnya, kalau sahur masih campur dengan nonton TV, masuk Ramadan matikan TV-nya. Kalau di bulan Ramadan, selain Ramadan, kita sahur sambil ngoprek handphone, kirim-kirim makanan ke grup, disangka halus gitu-gituan. Grup keluarga, grup organisasi, itu di pagi itu sudah semua kirim stiker. Sahur, sahur, apal. Oh, kira bikin itu kalimat apalnya, biar nanti gampang. Sahur, apal. Sahur eker, Masya Allah ini Mas. Terus habis itu sahur dipoto kirim, didinya naon, iya, didinya mah iya. Nyari apa kita? Hati-hati wanifillah. Kata Allah, darhum ya'kulu wa yatamata'u wa yulhi. Dosa dibalas sudah. Kan dosa nggak balas suksa. Kalau itu Pak, bagian yang tidak menjadi kebaikan, bahkan jadi maksiat, mending tinggalkan sudah. Kata Nabi, makanan itu kirim. Iya, saya juga ngirim gambarnya. Gosen, kirim ke tujuan. Jangan hanya foto. Apalagi siang-siang upload foto sisa sahur tadi. Mau buka, kirim lagi, siap-siap untuk buka. Batur ge siap. Ini riweuh. Kalau puntennya hadirin wa liman, ini saya pernah Pak, ini saat di Masjidil Haram jam 2 siang, dari sini dikirim, selamat berbuka. Makanan, minuman, baju segar, jadi itu jam 2 siang. Pas maghrib di sana, saya kirim selamat berbuka dengan air zam-zam. Tidak ada gunanya. Yang di Indonesia geus karerek Pak. Air nuti dia ngirim kita jam 2 siang, kita ngirim di sana jam 6, di sini sudah 10. Udah pada tidur. Udah stop. Ini takwa namanya. Dua di ujungnya itu ta'lamun, supaya kita semakin tahu, banyak tahu, berilmu. Ramadan itu supaya banyak ilmunya kita. Saumnya tadi disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, harus karena iman, harus dengan penuh perhitungan, serius, ihtisab, ilmunya ada sehingga diampuni dosa kita. Sahur kata Nabi diakhirkan. Sahur diakhirkan. Ini diawalkan. Jam 2 sudah sahur. Ini pasti pembukaan. Nanti jam 3 sahur lagi, itu intinya. Nanti jam 4 penutupan. Energen, susu,
madu, korma, penutup. Padahal cukup 1 kali teguk air minum, itu kata Nabi ayujro ajur'atan min ma, itu pun sahur. Mudah-mudahan ibu ya, ibu-ibu nanti dimudahkan oleh suaminya. Ada rapat sebelum Ramadan. Jadi bukan hanya munggahan atuh, munggahan wae. Jadi duduk dengan keluarga, mah, biar mamah nggak capek untuk Ramadan ini, karena Ramadan juga sederhana, maka sederhanakanlah makan. Makan kita sekali, ya maghrib, makan banyak, nggak usah masak, mamah bisa. Ibu kalau masak untuk sahur, mikirinnya kapan? Pagi atau taraweh? Itu teh pagi-pagi udah mikirin sebelum besok sahur. Bu, biar ibu nggak capek, bapak yang ngasih tahu, udah mah. Nabi juga cukup 1 teguk air minum plus kurma. Jadi untuk tahun ini kita cukup korma saja. Aman ibu-ibu ya. Kemudian apalagi? Masuk berbuka. Saat berbuka kata Nabi takjil. Ajaluhum fitran. Kalau berbuka itu disegerakan. Disegerakan. Disegerakan itu bukan dipercepat. Kalau dipercepat nanti adzan asar. Buka. Disegerakan. Waktunya tiba, jangan nanti-nanti. Ibu upami ngaleut ieu saregot batal teu? Ringan, Pak. Allah mah ngajarin ringan. Kata Allah tadi, Allah ingin kita gampang. Kalau misalnya nanti Masjid An-Nahl tuh ngundang ibu-ibu untuk buka bersama, ternyata kreseknya isinya cuma korma dengan air minum. Protes enggak? Isinya cuma air minum dan korma tilusik. Nah, eueuh sanguan. Padahal mah bu judulnya gak buka bersama. Kalau buka bersama mah cukup minuman, cukup kurma. Kalau judulnya makan bersama baru. Cuman dikit apa premnya sudah kuat. Pokoknya mau upami buka bersama pasti dengan nasi. Nanti coba aja tiap hari undangan buka bersama di Masjid An-Nahl. Sediakan saja air minum, kemudian kurma. Pasti nggak akan ada lagi di hari kedua. Ulah kadinya sanguan. Hadirin wanifillah, hati-hati nih. Ramadan itu harus sesuai dengan keilmuannya. Berbuka sampai punten ya, kita berhenti makan saat imsak. Imsak teh artinya kan al-imsaku. Al-imsaku itu adalah menahan. Karena saum itu adalah imsaku anil muftirat. Dari yang membatalkan. Kan menahan dari yang membatalkan mah bukan waktu. Bukan waktu imsak gitu. Itu mah waktu subuh. Kan sok ada ya. Imsak gitu nih sok ngagarawak punah itu di lagu ke gitu ya. Nah hadirin wa iman, padahal imsak itu waktu subuh, menahan makan minum udah. Nah ini kita cari terus ilmu. Yang ketiga Bapak Ibu, tashkurun. Ramadan adalah bulan bersyukur, bukan bulan mengeluh. Bapak Ibu pastikan, ibu-ibu apalagi, kalau nanti Ramadan tanggal 1 nggak ada daging, jadi itu Ramadan. Jangan ada kalimat nanti mani asa te Ramadan gening ayeuna mah. Kan urgensi saum itu 2 apa? 3. 1, saum itu mengurangi makan. 2, saum itu mengurangi tidur. 3, saum itu membuat kita sederhana. Nah, apa Ramadan mah jadi tidak sederhana? Makan jadi banyak, kemudian minum jadi banyak, kemudian tidur juga jadi sering. Padahal Ramadan itu tujuannya semakin sederhana. Sedikit makan, sedikit tidur. Tiba-tiba kita ngomong, Pak, Bu, berkah itu banyak. Kita sering kasih lep ke jumlah, Pak. Berkah itu bukan karena yang dimakan bukanya banyak. Ada air putih, ada teh manis, ada kopi.
bubur, ABC squash delay, usum kena ya tak? Semua ada, kemudian diminum. Ternyata pas sholat isya kamerkaan, nggak bisa ke masjid, taraweh tekuatan, itu mah bukan berkah baji, musibah. Di kita mah pun tanpa berkah teh selalu berjumlah yang banyak. Contoh antumanya loba duitna berkahnya belum tentu. Antuma kendaraannya banyak belum tentu berkah. Berkah itu tergantung Pak, termasuk ini tubuh saya, tubuh Bapak Ibu berkah enggak ini? Yang tahu Ibu Bapak. Ini Pak, tangan saya berkah kalau gampang megang Quran, megang kebaikan, ngasih ke orang. Yang dibuka kalau di handphone itu Quran. Itu baru berkah Pak. Mata kita ini berkah atau tidak? Kemana penglihatan kita lebih banyaknya? Apakah ke Quran atau ke handphone? Kita jadi tahu Pak berkah atau tidak ini mata. Kalau mata ini lebih senang lihat TV, lebih senang lihat layar handphone daripada lebih senang lihat Al-Quran, itu belum berkah. Kalau telinga kita dengerin musik lebih akrab daripada dengerin murotal Al-Quran, belum berkah. Kalau kaki ini lebih kuat keliling Asia Plaza, lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai ke asli ke atas, gening tos habis lantainya. Balik lagi. Ya Allah Pak, jika itu lebih kuat daripada melangkahkan kaki ke masjid, belum berkah. Maka gampang tuh, ini tubuh kita berkah atau belum? Berkah itu bukan punten, bukan bekah Pak. Ih Bapak ih, tambah kiloannya berkah, belum tentu yang nambah kiloan berat badan itu berkah. Tergantung. Jika memudahkan ibadah itu berkah, tapi jika menyulitkan ibadah itu musibah. Itu bersyukur bukan kufur. Makanya nggak ada mengeluh di bulan Ramadan itu, tapi seluruhnya adalah syukur kepada Allah. 11 bulan Pak Bapak diberikan rezeki dengan Ibu, 11 bulan sudah nggak terhitung kata Allah. Bapak Ibu kalau mau dihitung tak akan pernah terhitung. Makanya yang ketiga, yang keempat Pak, tujuan Ramadan itu supaya kita jadi orang benar. Contoh Bapak Ibu mohon maaf, yarsudun itu benar-benar mendapatkan hidayah. Masuk masjid gampang. Tidak semua yang masuk masjid benar. Ulangi Bu, masuk masjid itu gampang, tapi tidak semua yang masuk masjid itu benar. Misal, riwayat Imam Bukhari, ahadukumul masjid. Jika seseorang masuk masjid, kaki kanan dulu aman. Berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ternyata Bapak Ibu mohon maaf, tidak setiap yang masuk masjid Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuknya iya Pak, benar belum tentu. Yarsudunnya belum tentu. Nanti dari sini kita kuatkan. Tapi silahkan oleh Ibu Bapak cek, tiba-tiba Bapak Ibu sudah di luar dan tidak berdoa. Karena setan tidak senang kita berdoa. Hati-hati Bapak Ibu, ternyata urusan kita benar mendapatkan hidayah saja itu belum semua. Sebelum tidur, wudu dulu. Baca surat-surat yang diisyaratkan. Kalau Bapak Ibu baca di tafsir Ibnu Katsir, sebelum tidur itu membaca 10 Al-Baqarah dan bangunnya 10 Ali Imran. Ibnu Katsir mengatakan yang 10 itu adalah 4 ayat awal. Ternyata 4 yang dimaksud 5. Alif Lam Mim sampai ayat 5. Kemudian 3 ayat kursi, 2 ayat berikutnya. Kemudian 3 lagi 284, 285, 286 Al-Baqarah terakhir. Bapak Ibu mohon maaf, tidak setiap yang tidur wudu. Tidak setiap yang tidur walaupun sudah wudu baca 10 ayat tadi. Tidak semua yang tidur sebelum tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidak semua. Oleh karenanya kita ingin tertib. Ramadan itu tertib. Termasuk Bapak Ibu
Sahur. Allah berkali-kali menyebutkan saat sahur di dalam surat Ali Imran ayat 17 dan surat Az-Zariyat ayat 18. Orang-orang yang sahur itu wabil asharihum yastaghfirun. Saat sahur istighfar, bukan nonton orang, istighfar, makan. Istighfar bisa istighfar sendiri, astagfirullah, atau kita meminta maaf kepada keluarga, bisa begitu. Dan ini banyak terlewat, termasuk Bapak Ibu hadirin yang fillah. Saat kita berbuka, bismillahnya terlewat. Minum, bismillahnya terlewat. Berdoa saat selesai adzan, Bapak Ibu mohon maaf ya. Kalau orang berjamaah dapat berapa pahalanya tuh? 20? 2 berapa? 27. Ada lagi yang lain? Boleh nawar? 25. 27, 25 itu beda. Tidak akan dibahas perbedaannya, tapi Bapak Ibu dari 27 itu, dari 25 itu diantaranya adalah menjawab adzan, terus berdoa setelah adzan. Itu adalah nomor 1 pahala berjamaah dari 27. Jadi punten Pak, abi maka masjid menang 27, ari ngajawab adan, ngadoa adan henteu, henteu 27. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan itu. Ibu yang di rumah lebih sering jawab atau tidak? Ibu mah di rumah sudah mah tidak berjamaah, dapat berapa? Ibu di rumah dapat berapa? 1. Tengah jawab adan nih. Kita yang di masjid saja Pak, belum tentu semua bisa jawab adan. Kalah ngobrol. Habis itu selesai, udah aja. Tidak berdoa. Maka pastikan Bapak Ibu semuanya kita ingin yarsudun. Bahkan lebih dari itu, yang kelima, tujuan Ramadan kita adalah yattaqun, benar-benar menjadi orang bertakwa bersama-sama, bukan sendirian. Keluarga kita ajak untuk bertakwa. Takwa itu tadi salat atau iman terhadap yang gaib, kemudian infak, baca Quran, saumnya, kita bareng-bareng semua. Maka tujuan ini wajib kita ketahui sebagai syarat masuk Ramadan, supaya Ramadan kita bersesuaian dengan iman dan berkesesuaian dengan ilmunya. Nah hadirin watul iman, ini tentunya tidak lengkap. Insya Allah masih ada kesempatan beberapa hari ke depan, 2 atau 3 hari lagi kita untuk mempersiapkan iman lebih baik dan mempersiapkan keilmuan iman, diberikan panjang usia sampai bertemu Ramadan, dan di Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah sempurna sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Saya cukupkan untuk pertemuan ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu, mudah-mudahan jadi saksi kebaikan atas kita masing-masing, dan pada akhirnya semoga setiap amal kita duduk di sini seperti yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, menghapus dosa untuk langkah-langkah pertama, kemudian mengangkat derajat untuk langkah-langkah berikutnya. Semoga yang hadir saat ini Allah ampuni dosanya dan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.